Kali ini saya akan membahas seluruh alur cerita anime Hyoka. Sebelum kita memulai pembahasan ini, dukung terus channel ini dengan klik like dan subscribe untuk mengembangkan channel ini agar lebih baik lagi. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Cerita ini dimulai pada seorang murid yang bernama Oreki Hotaro. Oreki menjadi murid baru di SMA Kamiyama. Dia adalah orang yang menghindar dari sosialisasi dan tidak mau mencolok. Alasannya adalah tidak mau membuang tenaga, kecuali ada hal wajib yang dilakukan. Oreki memiliki teman sejak SMP, namanya adalah Satoshi. Di hari itu juga, Oreki mendaftar klub sastra klasik. Dia mendaftar karena dipaksa oleh kakaknya. Klub itu tidak memiliki anggota dan terancam dibubarkan. Diketahui, kakaknya adalah mantan dari klub tersebut dan sekarang dia berada di luar negeri. Namanya adalah Tomoe. Oreki langsung pergi ke ruangan klub dan membuka pintunya dengan kunci. Di sana dia bertemu dengan seorang gadis. Namanya adalah Chitanda Eru. Chitanda ikut bergabung dengan klub juga. Kemudian, mereka membahas tentang ruangan klub. Saat Chitanda masuk duluan, pintunya tidak terkunci. Tapi saat Oreki masuk, pintunya malah terkunci. Chitanda penasaran dan menyuruh Oreki untuk memecahkan misterinya. Setelah dianalisis, pelaku yang mengunci Chitanda adalah petugas sekolah. Petugas itu memiliki kunci cadangan dan mengunci dengan tidak sengaja. Misteri terpecahkan. Setelah itu, Satoshi ikut bergabung dengan klub juga. Ketua klubnya ditentukan, yaitu Chitanda. Keesokan harinya, mereka bertiga membahas tentang misteri klub rahasia. Chitanda mulai penasaran lagi. Dia menyuruh Oreki untuk memecahkan misterinya. Ternyata, Oreki membuat tipuan agar masalahnya cepat selesai. Oreki tidak mau membuang tenaga. Selanjutnya, Chitanda membuat kegiatan klub. Kegiatannya adalah membuat kumpulan sajak untuk festival budaya. Oreki akan membantu Chitanda. Mereka mencari buku kumpulan sajak di perpustakaan sebagai referensi. Di sana ada penjaga perpustakaan bernama Ibara. Ibara adalah orang yang menyukai Satoshi sejak SMP. Ibara memberitahu mereka bahwa buku itu disimpan di gudang, tapi gudangnya dikunci oleh guru. Gurunya akan datang setengah jam lagi, jadi mereka menunggu. Saat menunggu, Ibara dan Satoshi menceritakan misteri perpustakaan. Ada beberapa orang meminjam buku yang sama. Mereka meminjam saat siang dan mengembalikannya saat pulang sekolah. Itu dilakukan di hari yang sama, pada beberapa minggu. Chitanda menjadi penasaran lagi. Dia memaksa Oreki untuk memecahkan misterinya. Hasilnya adalah buku itu digunakan sebagai model lukisan dalam kelas seni. Misteri terpecahkan. Akhirnya, guru sudah datang, tapi buku kumpulan sajak tidak ada di gudang. Kemudian, tiba di hari libur. Chitanda mengajak Oreki untuk berbicara berduaan. Chitanda memberitahu alasan dia masuk klub sastra. Alasannya adalah ingin mengingat kata-kata pamannya sejak dia masih kecil. Tepatnya saat dia menanyakan tentang klub sastra. Dia juga ingin mengetahui masa lalu pamannya. Dulu pamannya pernah masuk SMA Kamiyama dan menjadi ketua klub sastra. Sekarang, pamannya sudah menghilang sekitar 7 tahun yang lalu. Jadi, Chitanda meminta bantuan Oreki untuk memecahkan misteri pamannya. Oreki akan melakukannya, tapi dia membutuhkan petunjuk dulu. Kemudian, Tomoe memberikan surat kepada Oreki. Isinya adalah lokasi buku kumpulan sajak di ruangan klub yang lama. Oreki bisa mendapatkannya dan dibawa ke ruangan klub yang baru. Buku kumpulan sajak itu berjudul Hyoka. Buku itu ada hubungannya dengan paman Chitanda. Chitanda meminta bantuan kepada Satoshi dan Ibara juga untuk mencari petunjuk. Jadi, mereka berempat mencari petunjuk bersama-sama. Diketahui, Ibara sudah bergabung dengan klub. Hasilnya, mereka bisa memecahkan misteri pamannya. Intinya adalah, pamannya bernama Sekitani. Saat Sekitani masih SMA, festival budaya dilaksanakan dalam 5 hari, dan pihak sekolah mau menyingkatnya menjadi 2 hari. Para siswa melakukan demo, dan memaksa Sekitani menjadi ketuanya. Lalu pihak sekolah membatalkan penyingkatan festival budaya. Walaupun sudah dibatalkan, aksi demo belum berhenti dan membuat satu gedung sekolah terbakar. Pihak sekolah mengeluarkan Sekitani karena dianggap sebagai dalang peristiwa tersebut. Sekitani membuat nama buku kumpulan sajak dengan nama Hyoka. Hyoka artinya aku menjerit. Akhirnya, Chitanda bisa mengingat kata-kata pamannya lagi. Oreki dan teman-temannya melanjutkan kegiatan klub, yaitu membuat kumpulan sajak. Mereka juga melakukan kegiatan sekolah seperti biasa dan sering bersama-sama di klub. Jika ada misteri, Chitanda penasaran dan menyuruh Oreki untuk memecahkan misterinya.
Oreki mau melakukannya karena Chitanda dan teman-temannya selalu menarik perhatiannya. Oreki sekali-sekali ingin mencoba hidup seperti mereka. Selanjutnya, Oreki dan teman-temannya mau menonton film pendek buatan kakak tingkat. Mereka diajak oleh kakak tingkat bernama Irisu. Film pun dimulai dan ditonton. Ternyata, pembuatan filmnya belum selesai di bagian terakhir. Di dalam film tersebut, ada misteri pembunuhan. Pembuat naskahnya sedang sakit, jadi tidak tahu siapa pelakunya dan apa kelanjutannya. Irisu menyuruh mereka untuk mencari tahu siapa pelakunya agar filmnya dapat dilanjutkan. Petunjuk di dalam film itu kurang cukup, jadi Irisu menambahkan orang-orang detektif untuk membantu mereka. Nama-namanya adalah Nakajo, Haba, Misaki. 3 orang itu menjelaskan petunjuk tentang pelakunya. Ada yang asal-asalan, ada yang benar sedikit. Oreki menonton filmnya lagi dan menebak pelakunya. Pelakunya bukan salah satu dari pemeran film itu, tapi pelakunya adalah orang yang memegang kamera. Film itu pun dilanjutkan dan ditonton oleh murid lainnya. Saat sudah selesai, Oreki menyadari bahwa tebakannya salah. Masih ada beberapa yang kurang. Akhirnya, Oreki akan menunggu pembuat naskahnya sembuh dan menjelaskan kelanjutan yang sebenarnya. Selanjutnya, Tomoe sudah pulang dan bersama Oreki di rumah. Lalu sekolah mengadakan festival budaya. Oreki dan teman-temannya sudah selesai membuat kumpulan sajak. Totalnya ada 200 buku. Mereka berencana untuk menjual buku itu sampai habis. Oreki jaga stan, sedangkan yang lain pergi melakukan promosi. Hasilnya, cuma beberapa buku yang terjual. Oreki dan teman-temannya melanjutkan kegiatan festival lagi. Terkadang melihat kegiatan klub lain dan mengikuti acara kontes. Hanya Oreki yang tetap berada di stan. Setelah itu, Oreki dan teman-temannya mendapat informasi bahwa ada beberapa barang yang hilang di sekolah. Ketika barangnya sudah menghilang, seseorang meninggalkan sebuah catatan. Isi catatannya adalah barang tersebut sudah menghilang. Nama yang tertulis adalah Jumoji. Menurut Oreki, Jumoji melakukan aksi terakhirnya di klub sastra. Lalu tiba di hari terakhir festival. Tomoe datang menemui Oreki. Dia hanya menyapa, membeli buku, dan memberikan manga kepada Oreki. Kemudian Tomoe pulang. Manga itu ada hubungannya dengan Jumoji. Di hari itu juga, Oreki mengetahui siapa yang menjadi Jumoji. Dia adalah ketua komite acara yang bernama Tanabe. Tanabe melakukannya hanya untuk bersenang-senang. Oreki melakukan kerjasama dengan Tanabe sebelum menghilangkan barang. Tanabe akan membeli 30 buku kumpulan sajak. Oreki dan Satoshi akan membantu aksi Tanabe agar tidak ketahuan. Kemudian, Chitanda melakukan siaran radio tentang klub sastra, Jumoji, dan promosi buku. Sehingga, banyak orang yang datang dan membeli buku kumpulan sajak. Secara bersamaan, Jumoji melakukan aksinya tanpa ketahuan. Akhirnya, buku kumpulan sajak sudah terjual semua. Festival budaya pun selesai. Selanjutnya, Oreki dan Chitanda membahas tentang paman Chitanda. Pamannya sudah menghilang selama 7 tahun, jadi sudah dianggap meninggal. Chitanda akan mengajak Oreki saat melakukan ziarah. Lalu, Oreki dan Chitanda melakukan tantangan. Tantangan itu untuk membuktikan bahwa Oreki bisa memecahkan misteri dengan teori, bukan bakatnya. Di saat itu juga, ada pengumuman dari sekolah. Isinya adalah, bagi yang berbelanja di toko alat tulis, segera pergi ke ruang guru. Oreki dan Chitanda menggunakan itu untuk tantangan mereka. Saat dianalisis oleh Oreki, hasilnya adalah seseorang melakukan tindakan kejahatan di toko alat tulis, sehingga dia harus pergi ke ruang guru. Kejahatannya adalah dia membayar dengan uang palsu. Ternyata, teori yang dibuat Oreki benar. Beberapa minggu kemudian, Oreki dan Chitanda melakukan kegiatan malam tahun baru. Mereka pergi ke kuil untuk berdoa. Satoshi, Ibara, dan orang lain juga ikut. Lalu, Oreki dan Chitanda membantu seseorang, yaitu mengambil sake di gudang. Saat mereka masuk ke gudang, orang lain tidak sengaja mengunci mereka dari luar. Jadi, Oreki dan Chitanda terjebak di gudang. Mereka tidak boleh teriak minta tolong, karena orang bisa salah paham. Oreki mencari cara agar dia dan Chitanda bisa keluar. Hasilnya, Oreki dan Chitanda bisa keluar dengan bantuan Satoshi. Keesokan harinya, Chitanda dan Ibara membahas tentang coklat buatan. Ibara ingin membuat coklat untuk Satoshi. Saat sudah dibuat, Ibara meninggalkan coklat di klub agar Satoshi yang mengambil sendiri. Ternyata, coklat tersebut dicuri oleh seseorang. Oreki mencari tahu siapa pelakunya. Pelakunya adalah Satoshi. Satoshi melakukan itu karena dia menolak perasaan dari Ibara. Selanjutnya, Chitanda mengajak Oreki untuk pergi ke kuil dekat rumahnya. Di sana ada kegiatan festival.
Oreki langsung pergi ke kuil dekat rumah Chitanda. Oreki disuruh Chitanda untuk menjadi pembawa payung dalam kegiatan festival itu. Satoshi dan Ibara pergi ke kuil juga. Festival itu dilakukan dengan berjalan, tapi arah jalannya diubah. Tujuannya adalah agar bisa melihat pohon sakura. Setelah itu, Oreki mau pulang dan ditemani Chitanda sebentar. Chitanda berencana untuk memperbaiki sumber daya di sekitar tempatnya. Oreki akan membantu Chitanda jika Chitanda merasa kesulitan. Oke teman-teman, jadi inilah seluruh alur cerita anime Hyoka. Terima kasih jika kalian sudah menonton video ini. Tunggu video